makna bela negara bagi mereka, bagaimana pengalaman selama Latsar yang bisa membentuk karakter mereka sebagai pelayan publik yang tentunya berintegritas. Nah, di sini juga sudah hadir bersama dengan saya, peserta Latsar CPNS. Langsung saja saya persilakan mereka untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Sandi, jabatan saya sebagai penata kelola hukum perundangan, dan saya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. BPD DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Jabatan saya penata kelola sumber daya perempuan dan perlindungan anak. Halo, saya Sartika, saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan, jabatan saya penata kelola kelautan dan perikanan. Terima kasih. Di sini sekaligus ada peserta Latsar, sekaligus narasumber kita, ada Kak Saskia. Kita kenalan dulu sama narasumber kita kali ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang ya. Nah, perkenalkan, nama saya Saskia Safitri. Saya dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan, jabatan penata kelola kelautan dan perikanan. Oke, terima kasih. Di sini kita akan mulai podcast kita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait bela negara, dan mungkin nanti ada sesi diskusi untuk semua peserta Latsar yang join Zoom hari ini. Oke, yuk kita simak bersama-sama dan semoga cerita dari mereka nanti ini akan menjadi inspirasi bagi para pendengar podcast hari ini dan menjadi penumbuh untuk kita dalam mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Mungkin saya ajukan pertanyaan untuk pemateri kita, untuk narasumber kita hari ini. Untuk Kak Saskia, mungkin ada yang ingin tahu sebelum kakak masuk dalam dunia pemerintahan yang hari ini kita jalankan Latsar ini. Sebelumnya kakak boleh bercerita nggak tentang latar belakang kakak sebelum mengikuti Latsar CPNS, mungkin kegiatannya kakak sebelum ini apa? Oke, jadi sedikit cerita tentang latar belakang saya sebelum mengikuti Latsar CPNS ini atau sebelum bergabung ke pemerintahan. Jadi sebelum mengikuti Latsar CPNS ini, saya bekerja sebagai pegawai swasta di sebuah perusahaan, kebetulan di bidang perikanan juga, perusahaan ekspor ikan, dimana kalau dihubungkan dengan pekerjaan kita saat ini, itu adalah ada beberapa persamaan ya, dimana saat bekerja sebagai pegawai swasta, saya terbiasa dengan kedisiplinan, kemudian dituntut untuk teliti dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, dimana kita memastikan nih bahwa produk yang kita hasilkan ini itu berkualitas dan terjaga. Dan dari pengalaman pekerjaan sebelumnya juga, itu tuh membentuk rasa tanggung jawab, membentuk komitmen yang kemudian sangat-sangat menjadi bekal yang berharga ya dalam menjalani Latsar CPNS ini, dan juga tentunya dalam melaksanakan tugas saya sebagai ASN saat ini dan nantinya. Ya, jadi narasumber kita hari ini Kak Saskia itu sudah ada pengalaman sebelumnya di bidang swasta. Nah, jadi di bidang swasta itu bukan berarti kita tidak ada rasa bela negara. Justru dari itu kita bisa mengembangkan diri kita untuk masuk dalam dunia pemerintahan. Seperti itu ya Kak? Ya. Mungkin juga kita harus tanya sama Kak Saskia, apa sih yang kakak ketahui tentang tema kita hari ini, yaitu bela negara, sebelum kakak mengikuti Latsar hari ini ya. Jadi sebelum itu kakak yang kakak tahu tentang konsep bela negara itu seperti apa sih?
Oke, sebelum mengikuti kegiatan Latsar CPNS ini ya, itu tentang bela negara. Pandangan saya terhadap bela negara itu sebelum mengikuti Latsar ini termasuk cukup sempit ya. Secara sederhananya, saya hanya mengartikannya sebagai sebuah bentuk tanggung jawab warga negara kepada negaranya, kepada bangsanya. Di mana gambaran yang ada di kepala saya itu adalah bela negara hanya mengangkat atau hanya terkait tentang tugas kemiliteran, tentang pertahanan fisik negara, dan hanya fokus pada TNI saja. Hanya sebatas itu saja. Oh iya betul. Jadi mungkin ada beberapa juga dari peserta Latsar seperti saya sendiri dan mungkin ada teman-teman yang lainnya yang merasakan juga ya. Jadi sebelum mengikuti Latsar ini pemikiran kita terkait bela negara itu memang sempit ya. Kita merasakan bahwa bela negara ini khususnya hanya untuk aparat kepolisian, TNI, Polri seperti itu ya. Jadi ternyata setelah kita mengikuti materi-materi yang ada, ternyata pemahaman terkait bela negara itu sangat luas, terutama untuk kita sebagai para ASN. Jadi setelah kakak mengikuti materi bela negara di Latsar ini, perubahan pandangan dari kakak sendiri itu seperti apa sih terkait makna bela negara itu sendiri? Setelah mengikuti ya, setelah mendalami, walaupun belum sempurna ya pengetahuannya, tetapi setelah mendapatkan beberapa materi terkait bela negara, pandangan terkait definisinya itu menjadi lebih luas. Jadi bela negara ini tidak selalu hanya tentang perang, tidak hanya selalu tentang angkatan bersenjata, tetapi ini lebih meluas bisa kepada moral, sosial, bahkan intelektual ya. Kemudian setelah mengikuti beberapa materi ini, saya jadi menyadari ya bahwa bela negara ini juga sebuah bentuk tanggung jawab setiap warga negara, tidak hanya pada militer saja, tetapi ini menjadi tugas kita masing-masing untuk menjaga kedaulatan, menjaga persatuan dan kemajuan bangsa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Betul ya kak. Jadi setelah kakak mengikuti materi Latsar beberapa hari ini, pemikiran kita terkait bela negara itu sudah luas dan kita merasa punya tanggung jawab terhadap bela negara itu sendiri. Oke kak, jadi nah sekarang itu kan kakak sudah bisa dibilang masuk dalam dunia ASN ya kak. Meskipun kita sekarang masih dalam masa Latsar, tapi jiwa-jiwa ASN kita itu sudah mulai timbul. Jadi menurut kakak bagaimana peran ASN atau peran kakak sendiri sebagai ASN itu dalam mewujudkan semangat bela negara? Oke, peran ASN dalam mewujudkan semangat bela negara ya. Tentunya ini menjadi hal yang penting bagi kita, di mana kita adalah aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat ya. Nah, untuk peran sendiri tentunya kita melakukan pelayanan publik dengan menjunjung tinggi integritas, netralitas, dan juga sekaligus kita menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan menjaga persatuan. Sehingga ya nggak cuman soal perang, kembali lagi nggak cuman soal perang, tetapi kita juga menerapkan sebagai bentuk pengabdian kita lewat pekerjaan kita sehari-hari sebagai ASN. Itu saja. Nah, kalau terkait pekerjaan sehari-hari, boleh nggak Kak Saskia ini berikan kepada pendengar podcast kali ini, berikan contoh konkret bagaimana peran kakak sebagai ASN itu dalam penerapan bela negara di pekerjaan kakak sehari-hari? Selama ini ya Bu, sudah kita menjadi ASN ini baru beberapa bulan ya terhitungnya. Dimana contoh yang bisa saya berikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang saya lihat juga di lingkungan kerja, yang pertama adalah terkait kedisiplinan, kemudian profesional dalam memberikan pelayanan publik, berintegritas, kemudian berani untuk menolak praktek korupsi, menyebarkan informasi yang positif, dan juga tentunya harus melawan hoax ya. Kemudian
contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tadi, misalnya yang disiplin tadi, kita datang kerja tepat waktu, kemudian kita melayani masyarakat, kita memberikan pelayanan dengan ramah. Ya, itu adalah wujud-wujud contoh sederhana ya yang bisa kita terapkan sebagai wujud bela negara. Oke, betul banget ya Kak, karena kita juga sebagai ASN itu kan seperti yang kakak Saskia sebutkan tadi, bahwa bela negara itu bukan berarti mengangkat senjata atau perang dan sebagainya, ya, tapi kita sebagai ASN kita harus membentuk karakter kita yang berintegritas dengan seperti itu, mungkin kita berani menolak hoax dan melakukan pelayanan publik itu dengan integritas kita sendiri. Nah, eh, kalau yang dari kakak sampaikan tadi itu, mungkin kita mau nanya sama kakak. Nah, dalam konteks birokrasi ya kak, dan dalam konteks birokrasi dan pelayanan publik, nah kakak ini sebagai ASN itu tantangan apa sih yang kakak lihat dalam mengimplementasikan nilai bela negara? Mungkin dari instansinya kakak ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, tantangan apa sih yang kakak dapatkan dalam mengimplementasikan bela negara ini? Oke, terkait tantangan ya, ini agak bertolak belakang sih sebenarnya jawabannya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau untuk tantangan sendiri yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua ya, hanya sebagian saja. Kalau dalam birokrasi, tantangannya biasanya ada di budaya kerja, di mana masih ada kawan-kawan yang mungkin belum menerapkan sikap disiplin, kemudian terkadang bermalas-malasan dalam melakukan pelayanan, kemudian ada godaan untuk tidak jujur dalam mengemban tugasnya. Nah, belum lagi ada juga nih tantangan-tantangan dari media sosial, ya kan? Terdapat banyak sekali hoax yang perlu kita saring, terdapat banyak informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab kebenarannya, yang kebenarannya masih kita ragukan, yang sumbernya masih kita ragukan juga. Nah, kemudian itu yang mesti kita perangi ya. Tantangan itu sangat banyak dan tidak sedikit ada kita temukan. Jadi sebagai seorang ASN yang kembali seperti tadi yang saya sampaikan, tidak semua, tetapi ada yang mungkin tidak menerapkan sikap disiplin dan lain sebagainya yang baik-baik. Nah, kita sebagai sesama ASN punya kewajiban untuk mengingatkan seperti itu. Jadi ada tantangan yang kita hadapi, tetapi kita juga harus berusaha untuk bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut. Seperti itu. Betul banget ya kak, ya, karena kita sebagai ASN yang baru mungkin ya di lingkungan kerja, kita masih memiliki rasa takut, rasa khawatir ataupun tidak enak sesama rekan kerja kalau misalnya mau menegur dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai ASN, agent of change, itu kita harus membawa perubahan begitu ya kan mungkin. Jadi tantangan yang kita hadapi di lingkungan kerja itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang kita tunjukkan baik, karena kita itu adalah ASN yang berintegritas, maka tantangan itu tentunya akan menjadi hal yang perlu kita ubah di lingkungan kerja kita sendiri ya. Nah, mungkin dari penyampaian narasumber kita hari ini, Kak Saskia, itu sangat baik ya untuk kita membangun integritas nilai bela negara di lingkungan kerja kita sehari-hari sebagai ASN muda. Nah, saat ini saya akan membuka ruang diskusi bagi peserta Latsar CPNS hari ini yang ada di ruangan Zoom. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun kondisi di lingkungan kerja mereka saat ini. Nah, pertama mungkin saya berikan kesempatan kepada Kak Sandra. Ada pertanyaan, boleh silakan Kak. Oke. Halo semuanya. Dengar tadi yang tadi sudah dikatakan oleh narasumber kita, Kak Saskia ya. Dan itu memang kita rasakan semuanya. Bagaimana pertama kita belum tahu tentang apa itu sebenarnya bela negara secara luas, dan sekarang kita sudah mengetahui banyak hal tentang bela negara itu sendiri. Tapi kan kita kan sudah menjalani sebagai CPNS ini kurang lebih
2 bulan ya. Iya. Terus juga sudah sekarang sudah menjalani kegiatan Latsar. Di sini saya hanya ingin cari tahu sih, menurut Kak Saskia sendiri, apa momen paling berharga berkesan selama pelatihan negara di Latsar ini sendiri? Boleh ditanya. Terima kasih. Wow, momen yang berkesan ya. Sebenarnya banyak ya. Kalau untuk momen berkesan selama Latsar, yang pertama saya mendapatkan kawan baru, kemudian tentu saja kenalan dan relasi baru, pelajaran baru, dan juga tantangan baru. Yang cukup berkesan adalah ketika melaksanakan tugas kelompok, di mana dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang terbatas, dengan perkenalan juga yang hanya seumuran jagung, kita dituntut untuk melakukan kerjasama tim. Nah, dengan waktu yang sangat terbatas. Nah, kembali lagi kita di situ dilatih untuk bagaimana kita memanfaatkan waktu ya. Tetapi syukur luar biasa, saya mendapatkan tim yang aktif dan tentunya sangat terasa semangatnya dalam mengemban tugas ini. Kita lanjut ke mungkin kita lanjut ke penanya kedua. Di sini ada Kak Sartika Satir. Saya persilahkan Kak. Baik, langsung saja. Menurut Kak Saskia nih, bagaimana bela negara dapat diterapkan di era digital dan keterbukaan informasi saat ini? Baik ya. Untuk pertanyaan bagaimana bela negara dapat diterapkan di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, itu bisa dilakukan dengan melakukan hal-hal sederhana ya. Misalnya kita tidak ikut-ikutan untuk menyebarkan berita hoax yang dimana sumbernya tidak diketahui dengan jelas, kemudian kebenarannya kita juga tidak ketahui, kemudian dapat menjadi warganet yang positif, serta yang penting adalah juga menjaga keamanan data pribadi. Ya. Turut mendukung program digital pemerintah juga bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan hal tersebut dalam bermedia sosial. Kita tekankan, kita lakukan dengan bijak. Kemudian apalagi ya, banyak sih ya. Yang penting kita menggunakan jempol kita dengan bijak saja. Jadi kita membela negara tanpa harus mengangkat senjata seperti itu. Bagaimana dengan penanya? Apakah sudah dipahami? Saya rasa jawaban dari Kak Saskia sudah cukup jelas dan mudah dimengerti. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke penanya terakhir kita pada podcast kali ini. Saya persilakan untuk Kak Siti Hafsah. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, ketika kita setelah selesai melakukan latsar ini, bagaimana cara kita bersama ASN ini untuk menjaga semangat dalam bela negara? Terima kasih. Oke. Untuk menjaga semangat dalam bela negara ini tentunya kita tidak bisa sendiri ya, kita memerlukan kawan. Yang pertama kita bisa saling mengingatkan ya. Harapan saya sih untuk seluruh CPNS dapat dengan konsisten mengamalkan nilai-nilai bela negara dalam setiap tugasnya. Kemudian kita juga turut bisa menjaga nama baik instansi dan menjadi ASN yang berintegritas serta siap melayani masyarakat. Nah, jadi harapan saya tuh teman-teman CPNS juga tetap dapat semangat ya. Kita bisa saling mengingatkan, kemudian menjadi ASN yang jujur, yang disiplin, yang senantiasa mau belajar, dan juga bisa menjadi teladan tidak hanya di lingkungan kantor, tapi juga di lingkungan kehidupan sehari-hari. Ya, karena bela negara ini tidak hanya berhenti di kegiatan latsar ini. Jadi kita akan terus bersama, kita harus terus membersamai ya untuk penerapan bela negara ini. Ya sampai situ saja sih. Baik, saya kembalikan ke penanya. Kak Siti, apakah sudah paham? Ya,
sepertinya kita sudah paham dengan apa yang jawaban telah diberikan oleh Kak Saskia. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita kali ini, maka berakhir juga podcast kita kali ini terkait dengan tema bela negara. Terima kasih saya sampaikan terkhusus pada narasumber kita hari ini ada Kak Saskia dan semua teman peserta latsar CPNS yang sudah join di podcast kali ini. Semoga materi ataupun saran, pendapat dan pengalaman yang narasumber kita sampaikan dan diskusi yang sudah berlangsung ini menjadi dapat menjadi manfaat untuk kita ataupun ASN secara luas ya. Bagaimana kita membangun nilai-nilai bela negara dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di tentunya di kehidupan kita sehari-hari dan di pekerjaan kita sehari-hari. Baik, mungkin itu saja ya dari kami sebagai peserta latsar CPNS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Semua. Dip 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 dip.